Laqad kana salafus sholeh. Para ulama salafus sholeh itu rahmatullahi alaihim. Amin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada para ulama Amin. salafus sholeh. Fi ghayatil khaufi, dalam rasa takut yang sangat tinggi, min khatimati su, dari rasa dari kekhawatiran su'ul khotimah, ma'asilahi amalihim wa qillati dzunubihim. Padahal para ulama salafus sholeh itu amal solehnya banyak, wa qillati dzunubihim, dosanya sedikit. Coba ulama salafus sholeh yang dosanya sedikit, amal solehnya banyak aja masih dihinggapi, masih dibayangi rasa takut su'ul khotimah. Ulama salafus sholeh itu fi ghayatil khaufi min khotimati su, semuanya pada takut su'ul khotimah. Padahal mereka semua itu adalah orang-orang yang rajin beramal soleh, sedikit dosanya. Hatta qala ba'dhum, sehingga di antara sebagian ulama salafus sholeh itu ada yang berkata, lau uridu alayyal mautu. Ini uridu apa? Oh ya. Lau uridu alayyal mautu, seandainya saya dikasih pilihan, dikasih tawaran mati alal islami bi babil hujrati, mati dalam keadaan Islam di dalam pintu kamar, wa syahadatu bi babidar, dan mati syahid dalam pintu rumah. Yang dimaksud syahid di sini yakni syahadatu fi sabilillah, syahid ketika berjuang di jalan Allah. Laftarul mautu alal Islam, niscaya pasti aku akan memilih mati dalam keadaan Islam, ala babil hujrah, dalam di atas pintu kamar tadi. Jadi begini, para ulama salafus sholeh itu sampai berani menentukan pilihan. Seandainya ada dua pilihan, mau mati dalam keadaan Islam atau mati syahid. Gambarannya begini, rumah itu ada pintu, di dalam rumah ada kamar, kamarnya juga ada pintu. Nah, ketika dia dalam kamar itu, dalam kamar itu ada pintu, terus di rumahnya ada pintu lagi, dikasih pilihan, kamu mau masuk kelompok mati syahid yang ada dalam itu rumah, atau mau masuk di golongan yang mati dalam keadaan Islam. Maka ulama-ulama salafus sholeh itu dengan yakin, dengan tegas, dengan percaya diri akan menjawab, laftartul mautu alal Islam, aku pasti akan memilih mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Li'anni la adri malladhi ya'rudu liqalbi fi ma bainal hujrati ila babiddan, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hatiku, di hatiku nanti ketika di antara pintu kamar dengan pintu rumah. Jadi begini, orang itu kan status pertama Islam. Status kedua, kalau orang Islam itu mau berjuang, maka dia akan syahid. Kalau berjuangnya benar-benar sabilillah. Cuman perjuangan dari pintu Islam ke pintu syahid itu kan banyak godaannya. Paham nggak? Yeah. Banyak godaannya, banyak iming-imingnya, banyak tipu dayanya. Saya nggak tahu, jangan-jangan karena saya milih mati syahid, ternyata justru membuat saya hilang Islam. Paham nggak? Yeah. Saya kasih gambaran.
Ini nyinggung-nyinggung teroris masalahnya. Karena yang lebih terkenal slogan Iskariman Aumut Syahidan, hidup mulia atau mati syahid, itu kan orang-orang yang para pengantin itu istilahnya ya. Ngerti kan? Istilah itu ngerti ya? Mereka yang pede dengan status pengantinnya. Jadi gini, orang Islam itu sederhana, nggak banyak permintaan. Yang penting dia beriman kepada Allah, dia meninggal bisa bertemu dengan Allah. Itu udah cukup orang Islam itu. Lah, sedangkan orang yang syahid, dapat iming-iming syahid, itu kan banyak bumbu-bumbunya. Kalau kata makanan banyak micinnya, sehingga cita rasa asli makanan itu rusak. Iya, syahid itu derajatnya lebih mulia, lebih tinggi. Tapi kalau nggak pas memposisikan hati, akan jadi sangit. Kalau bahasanya Singdam, hamba ngacengan. Paham nggak maksudnya? Dia mati syahid karena ingin dapat bidadari, ya kan? Karena ingin kenikmatan surga. Bukan karena Allahnya, tapi karena nah ini yang dikhawatirkan oleh para ulama salafus saleh. Makanya kalau saya disuruh pilih, udah ya jelas-jelas saja saya akan mati, lebih milih mati dalam keadaan Islam. Karena belum tentu saya punya hati ini terjaga kuat menahan godaan ketika mengejar syahid. Paham nggak? Paham. Ini agak-agak ini nih, gambaran-gambaran ini analoginya. Wa qala akhar, dan salah ulama salafus saleh yang lain berkata li ba'di ikhwanihi, kepada sebagian saudaranya, idza hadaranil maut, kalau nanti aku dalam sakaratul maut itu, faq'ud, maka duduklah engkau inda rosi, di sisiku, di sebelah kepalaku, wanzur, dan tataplah dan lihatlah. Fa in ra'aitani qad mitu 'alal Islam, seandainya engkau melihat, ulama salafus saleh ini lagi berpesan wasiat. Jadi ini menunjukkan, ini harus kita pahami bahwa ulama salafus saleh itu suka ngopi bareng, suka ngumpul bareng, suka jagungan apa? Jagungan itu ngerti jagungan ya? Suka jagungan bareng. Kenapa? Mereka itu gak nyaman dengan kesendirian. Makanya kalau ada ulama kok menyendiri, ini agak aneh nih, keluar dari tradisi salafus saleh. Nah, ulama salafus saleh itu ngopi bareng, jagungan bareng. Ketika ngopi, jagungan, ngumpul bareng itu suka berpesan, suka berwasiat. Nanti kalau saya lagi sakaratul maut, kalau saya udah mau meninggal, tolong kamu temenin ya. Kamu duduk di sebelah kepala saya sambil lihat, diamatin. Kalau nanti kamu melihat tanda-tanda saya mati dalam keadaan Islam, fakhud jami'a ma ma'i fabihu. Iya, benar ya? Ini keren ini. Kalau kamu melihat saya dalam keadaan Islam meninggalnya, berani kan dia ngomong kayak gini. Ambil semua harta yang ada dalam kekuasaan saya, jual semua hartanya. Jadi dia nggak mikirin warisan udah. Kamu kalau melihat saya mati dalam keadaan Islam nanti, semua yang saya miliki tolong dijual. Wa khudh bihi sukaron waluzan, dan kalau udah kamu jual, hasil jual harta saya itu kamu belikan gula dan apa itu? Luzan itu apa? Kayak kacang almond. Kalau orang pulang haji itu biasanya bawa 4 jenis.
ada kacang yang bundar kecil putih, tahu? Ada kismis, ada kurma, ada luz. Luz itu yang kacangnya bentuk kayak kacang almond itu, besarnya seperti ini, dikupas kayak kuaci, ada kulitnya. Itu namanya luz. Itu makanan kesukaan anak-anak di Arab. Jadi orang Arab itu kalau ngasih hadiah ke anak-anak itu luz. Kacang almond kalau bahasa kerennya. Nah, nanti kalau saya meninggal dalam keadaan Islam, tolong semua harta saya kamu jual, dibelanjain gula dan kacang halus. Kalau sudah kamu belanjain, wa fariqu ala sibyan, kamu bagiin ke anak-anak. Coba di kita ini kalau ada orang tahlilan meninggal, yang hadir anak-anak sama bapak-bapak banyak anak-anak, lebih seneng apa lebih sedih? Sedih. Lebih sedih kan ya? Waduh, anak-anak semuanya ini bikin rame, bikin reseh, bapak-bapaknya cuma sedikit. Ulama-ulama dulu itu kalau dihadirin anak-anak, penghormatan anak-anaknya lebih tinggi, karena anak-anak itu masih dalam kondisi suci. Makanya kalau tahlilan anak-anak semua diajak, karena mereka suci. Bisa jadi amin yang diterima oleh Allah, yang didengar oleh para malaikat, dicatat itu aminnya anak siapa yang mungkin gak jelas bapaknya kayak gimana, tapi karena dia tulus suci, akhirnya doa amin yang kagak jelas itu. Terkadang ada doa amin yang gak jelas ya, saya nggak ngerti amin ya, tersalah paham lagi. Doa amin yang gak jelas sekalipun itu didengar, diterima, diijabah oleh Allah berkat aminnya anak. Paham gak? Jadi kalau lagi ada acara apapun tahlilan, itu jangan, orang kita ini udah banyak pergeseran. Ada anak lari-larian di masjid dimarahin suruh pulang. Udah sholat. Padahal masih usul dia mau ke masjid. Ya mungkin cara pandangnya, cara berpikirnya beda. Nah, kalau cara pandang, cara berpikirnya ulama salaf begitu. Mereka nggak membagikan kepada orang lain yang dewasa, yang balik, yang tua, yang miskin, yang enggak. Yang dibagikan itu justru anak. Kenapa? Anak-anak itu tulus. Ketika menerima sesuatu nggak pernah pikir ada niatan apa. Paham nggak? Kalau orang tua dikasih itu pasti ada kecurigaan. Ini tumben masih saya mau pinjam duit ini kan. Tumben baik anak saya. Kalau anak kecil itu dikasih apapun nggak pernah ada pikiran lain. Makanya ini pergeseran yang terjadi hari ini. Harus banyak. Kalau ulama-ulama NU, YGM itu biasa. Yang sholat orang tua, muda, kaya, miskin, nggak ada dikasih duit. Tapi kalau anak kecil sholat, itu dikasih duit. Paham nggak? Yang tua, yang muda malah kasih duit. Tapi kita bawa sapi aja kalau sholat. Makanya kalau sholat bawa anak. Jadi kalau kita ngamplokin kiainya 100.000, paling nggak ada yang balik ke anak kita. Ngamplokinnya 100.000, balik anaknya 2.000. Ya kalau ustadznya, kalau kiainya, kalau ininya ngerti. Ya itu memang tradisinya para ulama salafus saleh begitu. Jadi penghormatan kepada anak itu tinggi. Makanya sampai kalau cium tangan itu dicium tangan anak itu. Karena semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Wa in ra'aitani qad mittu ala ghairi dzalik, seandainya nanti engkau melihatku dalam meninggal dalam keadaan selain Islam tadi, fa'alam nas, maka
umumkan kepada manusia, ayusalli alaihi, yang sholat menyolatiku, man arada ayyusalliya ala basirah, diumumin kepada manusia ketika lagi sholat jenazah, supaya orang-orang yang sholat jenazah dia itu tahu ini sahabat saya, dia meninggal di samping saya dalam keadaan tidak Islam, dalam keadaan galau. Nah, ini disampaikan ke jamaah. Ini buka aib, enggak. Kalau wasiat nggak dibuka aib. Ini udah wasiat. Kenapa sampai bilang begitu? Ala basirah, sebagai peringatan, sebagai apa namanya? Nasihat. Iya, basirah itu peringatan. Sebagai ya biar waspada. Jadi kalau kita ulama-ulama sholat salafus itu begitu, mereka nggak khawatir aibnya dibuka, apapun yang ada pada dirinya, semata-mata ingin dijadikan pelajaran buat orang lain. Kalau dia baik, silakan disampaikan kepada orang lain. Kalau dia buruk, disampaikan kepada orang lain. Ini enggak termasuk buka aib karena sudah jadi bagian wasiat. Kalau wasiat itu harus dilaksanakan. Jadi kalau orang udah mau meninggal sakaratul maut, wasiat apapun jenis wasiatnya harus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, paham nggak? Kalau dia wasiatnya nanti tolong makamkan saya dengan peti salib, nah itu udah ini, karena jadi bahaya. Matikan apa? Nanti kalau saya meninggal bakar mayat saya, biar ininya abunya dipegang sama keluarga saya. Jangan dikubur, karena kalau dikubur kontrak makamnya lebih mahal, tiap tahun harus diperbarui. Kasihan keluarga ahli waris saya. Kan gitu, repot. Wa kana qad dzukira lahu alamatun ala matan yu'rafu bihal farqu bainal amrayni. Nah, ini semuanya menjadi peringatan, ya, menjadi zakar peringatan, alamatan sebagai tanda yang harus diketahui, yang apa namanya, yang mana meninggal dalam keadaan Islam, farqu bainal amrayni, dia meninggal. Dan jadi pesan itu harus sama orang yang berkompeten. Kalau orang yang nggak berkompeten, dia nggak tahu mana yang meninggal dalam keadaan Islam, dia meninggal nggak dalam keadaan Islam, dia nggak kompeten, ya nggak bisa. Kompeten itu artinya dia punya ilmu, punya wawasan, punya pengetahuan untuk membedakan, oh ini meninggal dalam keadaan Islam, oh ini meninggal dalam keadaan jelek misalnya. Itu harus, wasiatnya harus pas. Karena wasiatnya sama orang biasa ya nggak tahu, jangan dia sendiri nggak beda, akhirnya karena ragu, udah anggap aja mati dalam keadaan Islam biar kita dapat hartanya, biar kita bisa jual hartanya. Ya, itu jadi peringatan. Wa hikayatuhum, adapun hikayat-hikayat yang telah berkata fara'aitahu qad mata 'alal Islam. Nah, orang yang menerima wasiat tadi, yang dikasih pesan sama ulama salafus saleh tadi, itu melihat langsung qad mata 'alal Islam. Dia telah meninggal dalam keadaan Islam. Wa fa'ala ma amarahu bihi, maka aku melakukan apa yang diperintahkan dia, minatasu dengan bersedekah ala sibyan. Dia bersedekah kepada anak kecil. Nah, ini yang harus jadi kalau ada anak kecil tahlilan jangan diusir. Anak kecil datang mendoain jangan diusir. Bisa jadi doa kita, permintaan kita, hajat kita dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah, dijabah oleh Allah, bukan karena doa amil, tapi karena
yang masih fitrah, masih suci itu. Paham ya? Wa hikayatuhum, cerita-cerita para ulama seperti ini, bidzalika ya seperti ini, katsiratun masyhuratun, sangat banyak, sangat terkenal. Itu yang saya dulu pernah tawarin, itu ada kitab kecil sebelum itu. Ma fa'alallahu bi. Jadi ulama-ulama salaf itu, kalau ulama-ulama terdahulu itu udah udah saling mengerti, saling tahu, saling bercerita. Kamu tahu nggak ulama yang di sana itu? Ini kenapa? Dia itu meninggal, didatengin di dalam makamnya, didatengin sama malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu ngurusin dunia, sampai kuburan dia didatengin. Kamu ngapain? Saya nggak tahu itu ada amalan apa. Akhirnya ditanya ke ahli warisnya, bapak itu punya amalan apa kok dimuliakan sekali dalam kuburnya? Oh, bapak itu begini. Itu ada kitabnya. Jadi ulama-ulama soleh itu udah biasa kayak gitu. Kalau sekarang ulama-ulama sekarang saingan mik khutbah, saingan mik tahlil, saingan mik buat imam. Karena semua ada tarifnya. Karena ada tarifnya kan, jadi persaingannya jadi sengit. Sangit kali. Iya. Gimana itu? Yang bisa dikatakan gimana? Dinamika akhir zaman. Tak bahaya tak? Iya, bahaya. Ini lagi direkam saya nggak berani ngomong kalau gini. Wa'alam, dan ketahuilah annahu katsiran, bahwasanya banyak sekali mayutamu bisui, orang-orang banyak sekali yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Siapa mereka yang meninggal su'ul khotimah itu? Lilladzina yatahawanuna, orang-orang yang meninggal su'ul khotimah itu biasanya satu, alladzina yatahawanuna bisolat, orang yang menggampangin sholat, di sholatil mafrudoti. Saya ini Yai. Udah tanya yuk, salam ini. Udah, suruh khotimah ini. Kata Alhamdulillah bin Al-Haddad, orang yang ngegampangin sholat fardu itu terancam su'ul khotimah. Wa zakatil wajibati, dan ngegampangin zakat yang wajib. Ingat, bahasa zakat wajib itu agak sensitif. Saya kasih gambaran begini. Zakat wajib itu kan ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Paham nggak? Kalau zakat fitrah itu kan jelas, setiap bulan Ramadan. Pokoknya selama belum sholat Idul Fitri, selama itu pula ada kesempatan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu sensitif. Orang kalau ditanya aja berapa gajinya per bulan, itu gak mungkin dia jawab jujur. Pasti ya 4 juta lah, ya kira-kira 5 juta lah, ya kurang lebih 6 juta lah. Kan begitu, karena sensitif. Apalagi para pejabat itu. Nah, oleh karenanya dalam urusan zakat yang wajib ini yang dimaksud adalah zakat mal. Jadi zakat mal itu jangan digampangin. Berapapun yang kita miliki itu ada pertanggungjawabannya. Berapapun nikmat yang telah Allah berikan itu ada hitungannya, akan dimintai pertanggungjawaban. Waladina yatatabba'una awratil muslimin,
Di antara yang terancam suul khotimah adalah orang-orang yang suka mencari, mengorek aibnya orang Islam. Kamu tahu nggak? Dia itu kalau sholat, nggak pernah khusyuk, tengok. Kok tahu? Ya kalau dia bilang saya perhatiin. Jangan mencari aibnya orang Islam, terancam suul khotimah. Walladzina yanqusuna al-mikyala wal mizan, dan orang-orang yang mengurangi, yang khususnya mengurangi mikyala, takaran, wal mizan dan timbangan. Di para pengusaha, para pedagang, para kontraktor, speknya berapa, dananya berapa, yang dibeliin berapa. Para pengusaha, para bisnismen, makanya terancam suul khotimah itu. Kalau mintanya berapa, takarannya berapa, harganya berapa, harus disesuaikan. Jangan diambil dulu. Ambil untung selisih sedikit ini, karena taruhannya suul khotimah. Walladzina yakhda'una muslimin, dan orang-orang yang menipu orang Islam, wa yakhunahum, dan yakushunahum itu, yakushu itu memanipulasi, ngakalin orang Islam. Harusnya bayar 50.000, dia akalin mana dia dapat 100.000. Itu ngakalin. Nggak boleh ngakalin orang Islam. Yang harusnya mudah dipersulit. Wa yulabbisunahu wa yulabbisuna alaihim fi umuri dini wa dunya. Itu wa yulabbisu sih, bukan wa yalbasuna. Oh, itu wa yulabbisuna ya? Berarti kalau wa yulabbis itu saling. Kita juga nggak boleh, orang lain juga nggak boleh. Artinya, walaupun kita orang Islam, nganuin orang non Muslim juga tidak boleh. Fi umuridin wa dunia, dalam semua urusan agama maupun urusan dunia. Nggak ada Pak RT, kalau ada Pak RT, ada Pak RT datang. Nggak jadi ini Pak RT, ganti. Daripada saya pulang nggak selamat bentar. Dan kalau ada pejabat, jangan Pak RT lah, pejabat aja. Lurah, ceritanya lurah. Kalau ada lurah, ya udah tahu masyarakatnya orang Islam, warganya orang Islam, kok dia akalin untuk memperkaya diri, dia persulit untuk mencari keuntungan, maka hidupnya terancam suul khotimah. Begitu juga para ulama. Para pejabat, para ulama juga sama. Para ulama itu godaannya kayak gitu, ngakalin orang Islam, ngakalin orang awam. Sekarang itu apa sih yang nggak diinin? Semua ibadah diperjualbelikan, ibadah semua diperjualbelikan. Iya. Haji aja loh, jangan dikira KBH itu tulus ikhlas membantu, nyari duit itu, ya kan? Ada bayarannya, ada hitungannya. Makanya ini kalau ngaji kayak gini, waduh, urusan din loh, fi umurid din wa dunya. Jadi urusan agama pun dia nggak boleh. Kalau mau ini
Makanya jangan tergoda yang kayak gitu. Godaannya berat, ancamannya berat. Ancamannya suhul khotimah. Jangan suka nipu, jangan suka memanipulasi, jangan suka mempersulit. Yang mudah harus tetap dipermudah, yang sulit kalau bisa dipermudah. Karena kalau sudah dibolak-balik, ancamannya suhul khotimah. Lanjutnya, walladzina yukadzibuna auliya Allah. Orang yang terancam suhul khotimah berikutnya adalah orang-orang yang membohongi atau mengingkari auliya Allah. Para wali-walinya Allah itu dibohongi. Enggak ada wali semua itu fiktif. Para wali semua itu dongeng belaka, enggak ada. Itu terancam suhul khotimah. Wa yunkiruna alaihi bil ghairi haq, dan mengingkari para wali-wali Allah itu tanpa hak, nggak punya bukti, nggak punya data valid, berani ingkari. Walladzina yad'una ahwal awliya. Ini apa ini? Banyak orang tua ini wali-wali ini. Orang-orang yang mengaku wali. Wali band. Saya punya guru ini wali ini. Masyhur ini. Hati-hati pekerjaan ini. Wa maqamatin, dan derajatnya, makomnya min ghairi sidqin, tanpa kebenaran. Wasbahu dzalika, dan serupa yang seperti tadi, minal umuri syariati, dari semua perkara-perkara yang jelek. Aduh, ini serem banget ini babnya nih. Udah enggak usah dibahas, serem. Wa min aqwafi ma, aduh, lagi nih. Wa min aqwafi, dan yang paling dikhawatirkan dari ma yakhafu minhu, dari yang dikhawatirkan ala sahibihi, oleh para orang-orang yang punya rasa takut suhul khotimah, terhadap rasa suhul khotimah. Apa yang ditakutin, yang paling membuat takut dari orang yang takut itu al bid'atu fid din, melakukan bid'ah dalam perkara, dalam urusan agama. Wa kadzalika idmaru syakki fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Seperti halnya bid'ah itu tadi, sama halnya dengan menyembunyikan keraguan terhadap Allah, terhadap Rasul, dan hari akhir. Dia ragu, Allah itu maha kuasa sih. Kok saya miskin bertahun-tahun gak bisa ngangkat derajat saya jadi orang kaya? Allah ini kaya gak sih? Kok pelit banget sama saya, udah bertahun-tahun ibadah gak dikasih kekayaan, gak dikasih pembahasan rezeki. Semua rasa keraguan itu akan membuat kita jadi suhul khotimah. Makanya inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslataini. Semua perintah Allah Ta'ala itu kembali pada dua kelompok, kepada dua hal. Apapun perintah Allah, semuanya perintah Allah itu pasti kembalinya kepada dua hal. Yang pertama mengagungkan Allah, yang kedua berkasih sayang, berlemah lembut kepada sesama. Hablum minallah wa hablum minan. Semua perintah Allah apapun itu. Sholat itu dalam rangka mengagungkan Allah. Imusholat wa atuz zakat. Zakat itu dalam kaitannya sesama manusia. Apapun perintah Allah itu pasti kembalinya dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka berkasih sayang, berlemah lembut, merajut harmoni dengan sesama. Makanya kalau ada orang bicara
menjalankan perintah Allah tapi nggak akur dengan sesama, nggak nyaman dengan sesama, itu dipertanyakan ibadahnya. Yang namanya orang rajin ibadah pasti hatinya nyaman dengan sesama, bagaimanapun perilakunya, mau dia maling, mau dia bejat, mau dia jahat, itu nggak ngerasa risih karena dia merasa ini kasih sayang. Ya Allah, kasihan banget dia, saya bisa sholat, dia kok nggak bisa sholat, saya masih bisa ibadah kok dia. Akhirnya ditemenin terus sampai yang tadinya nggak mau ibadah jadi mau ibadah. Itu hakikatnya perintah Allah. Makanya semuanya kita kan yang paling jarang itu membahas keagungan Allah. Orang kalau lagi ngomongin sesama itu keras, tapi jarang berbicara tentang keagungan Allah. Contohnya apa? Keagungan Allah dalam diri kita aja lah. Kita bahas keagungan Allah biar kita sadar dengan betapa kuasanya Allah, betapa besarnya Allah. Kalau di Al-Quran itu innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak pernah merasa minder, malu dengan penciptaan. Misalnya nyamuk kan di Al-Quran kayak gitu. Allah itu nggak malu. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dengan keagungan Allah dari seekor nyamuk? Ternyata dari seekor nyamuk itu kita bisa melihat berapa banyak orang yang ekonominya terselamatkan dengan adanya pabrik autan, adanya pabrik sovel, pabrik obat nyamuk. Coba kalau nggak ada nyamuk, ya kan? Sampai hal yang paling jijik dalam tubuh kita pun itu ada kekuasaan Allah. Keringat kita itu kan yang paling kelihatan, ya. Orang kalau berkeringat itu apa namanya? Penilaian identiknya dengan apa? Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Di mana letak keagungan Allah dari keringat ini? Oh, ternyata keringat itu lebih mudah keluar bagi orang yang doyan makan, yang biasa nggak kuat nahan lapar. Orang yang biasa lapar itu nggak gampang keringatan. Oh, kita ini harus jaga makan, jaga pola makan, biar jaga keringatan. Kalau kita keringatan jadi bau, orang yang di sekeliling kita jadi risih. Dilihat peluang biar gak risih, terciptalah ada pabrik Rexona, ada pabrik deodoran. Berapa banyak orang yang dapat duit, terjamin ekonominya dari urusan keringat. Betapa keagungan Allah. Bahkan ludah, kalau mani udah gak usah dibahas. Ludah itu menurut penelitian, orang kalau ngeludah itu kan jorok. Bahkan kalau di Singapura itu katanya ada ludah kalau buat orang yang ludah sembarangan, karena dianggap jorok. Kalau di Indonesia mau ngeludah dimanapun aman. Ludah itu kalau kita mau lihat keagungan Allah, mampu membantu pencernaan ketika makan. Gara-gara ada ludah, tukang pecel lele di sepanjang jalan laku, ada yang beli. Kalau nggak ada ludah, orang harus makan pakai kuah. Yang laku cuma tukang bakso, tukang sop, tukang soto yang ada kuah-kuahnya sayur asem. Kalau yang lauknya kering, makanannya kering, pecel lele, sate, itu nggak bisa ditelan, nggak bisa dicerna. Kita bisa mencerna pecel lele yang nggak ada kuahnya, kita bisa mencerna sate yang nggak ada kuahnya, itu karena ludah. Kalau nggak ada ludahnya, cobain aja.
kering, nggak bisa dicerna, masuk tenggorokan seret, di dalam perutnya lebih seret lagi, lebih susah lagi dicernanya. Tapi karena kita punya banyak produksi ludah dalam mulut, akhirnya makan pecel lele yang kering pun terasa nikmat. Ini hal-hal yang harus kita pahami, kita buka, kita pelajari, biar semakin mengagungkan kebesaran Allah, biar semakin mudah merasakan berbelas kasih, berangkulan kepada sesama. Falyahdar, maka waspadalah siapa muslim orang Islam. Mindzalika, dari hal yang tadi disampaikan, mulai dari bid'ah, kemudian yang tadi itu semua yang tadi ghayatul hadar, dengan setinggi-tingginya rasa waspada, dengan waspada yang setinggi-tingginya. Wala asimah, tidak ada yang mampu menjaga min amrillahi, dari semua perintah Allah ulama rohim, kecuali yang orang yang mendapat kasih sayang. Jadi kalau hari ini kita masih percaya dengan Allah, kalau hari ini kita masih bisa ngaji mengetahui kebesaran Allah, itu pertanda kita diberikan kasih sayang oleh Allah. La asima min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang mampu menjaga akidah, menjaga keagungan Allah, menjaga semua perintah-perintah Allah illa man rahim, kecuali orang yang diberi kasih sayang. Alhamdulillah, kita semuanya ada di majelis ini, berarti kita termasuk yang diberi kasih sayang. Amin. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka bi nuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, Zat yang maha pemberi kasih sayang. Amin. Nas'aluka, kami memohon kepadamu bi nuri wajhikal karim, dengan perantara, dengan wasilah nur wajhikal karim yang mulia, anta tawaffana, agar kami diwafatkan muslimin dalam keadaan Islam. Wa tulhibna bis-sholihin, dan kita semuanya dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Fi afiatin ya rabbal alamin. Coba tuh. Di situ kata-katanya wa antul hibna bis-sholihin. Kenapa bis-sholihin? Enggak bil mukminin, enggak bis-siddiqin, tapi bis-sholihin. Al-Quran itu menggaransi 4 golongan sebagai penghuni surga. Yang pertama golongan kan kalau lagi tadi dibaca alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Yang penghuni surga itu yang paling pertama para nabi, wasyiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Jadi penghuni surga itu ada 4 golongan. Yang pertama para nabi. Gak ada lah tampang dengan yang jadi nabi. Gak mungkin, ini golongan pertama tertutup. Yang kedua wasyiddiqin, orang-orang yang benar. Benar di sini maksudnya baik perilaku maupun ucapan. Dia dapat ilmu kebaikan langsung diamalkan. Dia diajarkan tata cara sholat tahajud, langsung dia sholat tahajud. Diajarin tata cara sholat duha, dia langsung sholat duha. Diajarin tata cara zikir, dia langsung zikir. Semua ucapannya, semua perbuatannya senantiasa benar. Tampangnya nggak ada di sini. Kelompok kedua nggak ada. Wasyuhada, kelompok yang ketiga syuhad, orang-orang yang syahid berjuang di jalan Allah. Indonesia negara aman,
mau berjuang angkat perang lawan siapa? Kan repot. Nah, yang terbuka ini peluang kita yang terakhir wasolihin, masuk surga dengan status soleh. Ada harapan. Nah, ada harapan. Kita ngopi lagi di surga, ketemu bareng lagi. Makanya wa antul hibna bisolihin, dalam keadaan fi afiatin ya rabbal alamin. Hadza du'auna. Amin. Kama amartana fastajib lana ya Allah. Amin. Amin. Innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa qauluhu ta'ala wallahu a'lam bissawab. Fa'na bi barakatihim Wadina al-husna bi hurmatihim Amisna fi tariqatihim Wa mu'afatihim minal fitani Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syani wa taraji An badaya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Alhamdulillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiqna ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.